Ya. Shalom semuanya. Semakin semangat. Jangan lupa dari kami berdua sekali lagi. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita baru mengikuti ibadah online kita dari rumah kita masing-masing. Kita semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, layaklah kita mengangkat setiap puji sembah kita kepada Dia. Teman-teman, kami mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan lagu pujian nyanyi haleluya.
bagi sekalian kami ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, oleh berkat dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, Janganlah. Kudus yang di
melaksanakan ibadah kami di rumah-rumah Bapa. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, Engkau yang melawat setiap rumah-rumah di mana tempat kami beribadah Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di kehidupan kami. Terpuji dan terpujilah Engkau, Bapa sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tidak terasa sudah 6 bulan lebih Tuhan membawa kita masuk ke tahun 2020. Itu semua atas berkat rahmat dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Mengingat tahun 2020 merupakan tahun dimensi yang baru, itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan sisipkan kepada kita, yaitu segala sesuatu yang baru terjadi di hidup kita, pengalaman yang baru, perubahan yang baru, pola hidup yang baru, lalu masalah-masalah juga ada yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan pandemi yang sedang ada di tengah bangsa kita, bukan hanya di Indonesia melainkan di bangsa-bangsa. Dalam kurun waktu 3,5 bulan, lebih dari 80% negara-negara di dunia sudah terinfeksi COVID-19, sehingga dinyatakanlah bahwa COVID-19 merupakan pandemi yang ada di seluruh negara. Akibat dari COVID-19 ini, kita tidak bisa lagi bebas berpergian keluar, melakukan aktivitas di luar rumah, bahkan melakukan hal-hal yang sebelumnya biasa kita lakukan. Kita mengubah pola hidup kita yang baru dan belajar untuk menjaga kesehatan dan menjaga diri. Nah, hal ini juga memberikan dampak yang sangat-sangat terasa dalam keadaan ekonomi, yaitu ekonomi mengalami penurunan ataupun mengalami tingkat kerendahan ekonomi yang ada bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan di bangsa-bangsa. Nah, apakah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini? Tuhan berkata kepada kita, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Tuhan mengatakan kepada kita, tinggal diamlah di dalam hadirat Tuhan, karena di dalam hadiratnya lah terdapat kekuatan kita. Tuhan berkata juga dalam kitab Matius, Tuhan berkatakan bahwa janganlah kau khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkannya kepadamu. Apa yang kita cari akhir-akhir ini? Apakah keadaan ekonomi kita, keadaan keluarga kita, pekerjaan kedua orang tua kita, kesehatan, ataupun apapun itu? Tetapi Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkannya kepadamu. Memasuki tahun 2020 ini, Tuhan mengingatkan juga kembali kepada kita dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, yaitu karena aku percaya maka aku berkata-kata. Tuhan mengingatkan kita untuk mengatakan firman Tuhan hari lepas hari. Supaya apa? Supaya apa yang kita ucapkan firman Tuhan itu betul-betul terjadi di dalam kita, terjadi di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar tulisan di Alkitab biasa, tapi namun itulah yang menjadi janji dan jaminan di dalam hidup kita. Mengingat bahwa Tuhan sebelum Tuhan naik ke atas surga, Tuhan menemui dan menjumpai murid-murid Tuhan. Pada saat itu terdapat 7 murid yang pergi ke Danau Galilea. Di antaranya termasuk di situ ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dalam keadaan khawatir, resah, dan bimbang karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka makan dan apa yang harus mereka minum. Maka mereka pergi ke Danau Galilea untuk menangkap ikan. Namun di Alkitab dituliskan, semalam-malaman mereka tidak mendapat satupun ikan hasil dari tangkapan mereka. Maka tiba-tiba terdengarlah suara dari darat berkata, "Hai anakku, adakah padamu lauk pauk?" Jawab mereka dengan kesal, "Tidak ada," karena mereka sudah lelah seharian. Semalam-malaman itu artinya dari matahari terbenam sampai matahari terbit lagi. Nah, pada saat itu mereka tidak mengetahui bahwa yang sedang berbicara dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Namun Tuhan Yesus lanjut berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Hal ini merupakan hal yang tidak dimasuk akal. Mengapa demikian? Ada 2 alasan mengapa hal ini tidak masuk akal. Yang pertama, mengingat kondisi itu terjadi pada siang hari. Sebagaimana kita tahu, dalam mencari ikan di Danau Galilea itu pada malam hari. Yang kedua, itu jarak antara air pantai dengan perahu itu hanya 200 hasta atau sekitar 90 meter yang dapat dikategorikan dalam perairan dangkal. Sedangkan yang kita tahu bahwa
ikan itu biasanya berada dalam posisi keadaan air dalam. Namun mereka tidak bimbang dan tidak menanyakan sana sini kenapa harus begini, harus begitu. Mereka langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka langsung menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu mereka, dan saat mereka menariknya, mereka mendapatkan 153 ekor ikan dalam keadaan yang besar, dan tertuliskan di Alkitab bahwa jala yang mereka tarik itu hampir-hampir sobek adanya. Pada saat itulah mereka sadar bahwa orang yang sedang berkata-kata dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengapa mereka bisa taat melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, padahal pada dasarnya mereka tidak melihat, bahkan tidak tahu bahwa yang berbicara kepada mereka itu adalah Tuhan Yesus sendiri? Jawabannya hanya ada satu, yaitu karena mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka go deeper sama Tuhan. Mereka itu pengenalan akan Tuhannya dalam. Mereka kalau ketemu sama Tuhan bukan hanya kayak say hi sama Tuhan atau kayak nanya hobi Tuhan Yesus itu apa, makanan Tuhan Yesus itu apa, tapi mereka betul-betul paham, oh ini itu perkataan Tuhan Yesus. Mereka intim, memiliki waktu yang spesial sama Tuhan, sehingga apa, mereka peka terhadap suara Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, marilah kita peka, menajamkan telinga kita terhadap hal-hal kerohanian, terutama kepada Tuhan. Dalam fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, akan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Itu semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkannya kepadamu. Sebab duduk tinggal diam di hadirat Tuhan, itulah terdapat kekuatan kita. Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa akhir-akhir ini kita memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan mau bergerak sendiri. Mari ajak Tuhan bekerja sama untuk menjalani hidup kita hari lepas hari. Berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah kita. Mengingat Pentakosta yang ketiga atau pencurahan Roh Kudus yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di situ terdapat 3 tanda-tanda di mana akan terjadi Pentakosta ketiga sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu orang tua dan anak-anak muda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, di mana kita tahu bahwa akan ada terjadi pergerakan anak-anak muda yang luar biasa di bangsa kita. Banyak anak-anak muda yang cinta mati-matian dan relevan kepada Tuhan. Dan kita berharap bukan hanya kita, tetapi banyak teman-teman kita di luar sana yang kita jangkau untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, terjadi mujizat, yaitu mujizat dan tanda heran Tuhan itu akan terjadi di mana-mana, yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan tetaplah sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apalagi di masa seperti ini, kita harus tetap menggantungkan diri kita kepada kuasanya Tuhan. Jangan pernah bersandarkan diri kita kepada pengertian dan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, akan terjadi goncangan demi goncangan, segala masalah, segala terpaan badai itu akan Tuhan kirimkan. Itu untuk menguatkan kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Supaya apa itu terjadi? Supaya dalam Yoel 2 ayat 32 itu tergenapi, yaitu akan banyak orang berseru dan memanggil nama Tuhan. Mereka akan bertobat, berbalik dari jalannya yang benar. Dan orang yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan juga mengingatkan kita untuk akhir-akhir ini untuk sering mengucapkan Mazmur 91, di mana di situ terdapat perlindungan dari Allah yang sangat-sangat Tuhan sudah berkati kita. Lewat Mazmur 91 dijelaskan bahwa Engkaulah perlindunganku, gunung batu keselamatanku. Disitulah kita dapat melihat dan menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan di depan lawanmu ku beri engkau makan. Di situ kita juga dapat melihat bahwa pemeliharaan Tuhan besar dalam hidup kita. Mari jangan pernah takut, jangan pernah bimbang kepada Tuhan. Tetaplah percaya akan firman-Nya. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Di masa-masa seperti ini, mari tambahkan jam-jam ibadah kita kepada Tuhan. Jangan hanya berpatokan kepada COVID-19. Kita harus percaya bahwa COVID-19 itu di atas, itu tidaklah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kita harus percaya bahwa dengan adanya COVID-19 ini, maka kita harus menambah jam-jam ibadah kita, pertemuan kita kepada Tuhan, menjadi lebih relevan kepada Tuhan, menajamkan telinga rohani kita kepada Tuhan, supaya apa, kita peka akan suara Tuhan.
dan supaya kita diberkati untuk hidup yang lebih baik lagi. Mari kita menjadi pendoa syafaat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi sekolah kita, bagi bangsa kita, kota kita, bahkan bagi negara-negara yang lain. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita memperhatikan, saling membangun, saling mensupport dan saling menolong satu sama yang lain. Jangan takut, jangan bimbang, jangan pernah ragukan Tuhan di keadaan-keadaan seperti ini. Ingat bahwa Tuhan berkata bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mungkin sekian dari firman yang telah kita sharingkan. Biarlah firman ini menjadi rema di kehidupan kita. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kami teguh dan tumbuh bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Kami tolak segala roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kepanikan. Biarlah Tuhan Engkau ingatkan kami untuk selalu menambahkan jam-jam ibadah kami dan lebih relevan kepadamu ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau. Jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami yang lain, Engkau Allah yang memberkati kami. Dan kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.